Selamat malam semuanya. Malam. Ya, di sini kami dari Malam. kelompok Hmm. hukum acara peradilan agama ingin mempresentasikan mengenai hukum acara peradilan agama di Indonesia. Di sini ada saya Asri Nuramalia, kemudian ada Vigo Ade Rizky, Talita Putri, Pak Yohanes Supriyono, dan Bu Yuli Puji Lestari. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Talita. Iya, baik. Mengenai sejarah peradilan agama Islam di Indonesia. Sejarah peradilan agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian ada pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Sesudah kemerdekaan sampai akhirnya keluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian proses interaksi peradilan agama ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sejak masyarakat Islam memiliki kekuatan politik pada masa Kesultanan Islam hingga sekarang. Kemudian hukum acara formal. Pengertian hukum acara atau formal. Yang berarti bahwa sebenarnya hanya untuk mengabdi atau mewujudkan dan mempertahankan hukum material yang ada, yaitu bagaimana mengenai cara-cara mempertahankan hukum material. Kemudian ada peradilan agama, yaitu salah satu dari negara Indonesia yang sah dan bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Kemudian apa sih acara peradilan agama itu? Acara peradilan agama adalah peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak ke muka pengadilan agama untuk menyelesaikan perkaranya dan mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuatan peradilan agama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum acara peradilan agama, di mana sumber hukum acara peradilan agama secara hierarki yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. HIR atau RIP RBG. Kemudian kompilasi hukum Islam dan kebiasaan praktek peradilan. Selanjutnya jurisprudensi dan terakhir adalah doktrin atau pendapat para ahli hukum Islam. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Vigo Ade Rizky. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan selanjutnya, yaitu terdapat asas hukum acara peradilan agama yang terdapat beberapa, yaitu ada asas personalitas keislaman, ada asas hukum yang berlaku adalah hukum Islam, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terus ada asas equality before the law atau asas persamaan hak di muka hukum. Yang berikutnya ada asas beracara dikenakan. Berikutnya ada asas hakim bersifat menunggu.
yang memiliki arti inisiatif untuk mengajukan gugatan dan menjawab gugatan diserahkan sepenuhnya kepada penggugat dan tergugat atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang berikutnya ada asas hakim bersifat aktif yang memiliki arti sejak awal sampai akhir persidangan, hakim membantu mencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Slide berikutnya. Di slide berikutnya terdapat asas persidangan bersifat terbuka untuk umum. Ada asas tidak wajib diwakilkan yang memiliki arti para pihak yang berperkara tidak diharuskan diwakilkan kepada penasihat hukum atau advokatnya. Berikut ada asas audit alteram partem yang artinya hakim mendengar dari kedua belah pihak. Berikutnya ada asas beracara diwakilkan. Berikutnya ada asas hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Berikutnya ada asas putusan hakim harus disertai alasan-alasan atau dasar hukum. Yang berikutnya ada asas putusan diucap dalam sidang terbuka untuk umum. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Selinur Ramelia. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan hukum acara peradilan agama itu sendiri adalah untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata Islam material apabila dilanggar. Materi atau objek hukum perdata Islam yang dilaksanakan dan dipertahankan adalah di bidang A. Perkawinan, B. Waris, C. Wasiat, D. Hibah, E. Wakaf, F. Zakat, G. Infak, H. Sodakoh, dan Ekonomi Syariah pasal 49 ayat 1. Kemudian ada fungsi hukum acara peradilan agama, terdiri dari 6, yaitu fungsi mengadili, fungsi pengawasan, fungsi pembinaan, fungsi administratif, fungsi nasihat, fungsi pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, dan penelitian. Kemudian, bagaimana dengan proses beracara di peradilan agama? Kita akan melakukan pengajuan gugatan yang pertama. Yang kedua, membayar biaya perkara. Yang ketiga, pendaftaran perkara gugatan atau permohonan. Yang keempat, penetapan majelis hakim. Yang kelima, penunjukan panitera sidang. Yang keenam, penetapan hari sidang. Yang ketujuh, pemanggilan para pihak. Yang kedelapan, pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Yuli Puji Lestari. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana susunan peradilan agama. Susunan Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana susunan peradilan agama. Sesuai dengan isi pasal 9 ayat 1, susunan pengadilan agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Untuk pasal kedua, susunan pengadilan tinggi agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pasal 10 ayat 1, pimpinan pengadilan agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan hukum acara peradilan agama dan eksistensinya di Indonesia.
Dalam perkembangan peradilan agama di Indonesia secara de jure mulai diakui sejak tahun 1882. Peradilan agama mulai masuk ke dalam sistem ketatanegaraan pemerintah Hindia Belanda, yakni dengan dikeluarkannya keputusan Raja Belanda nomor 24 tertanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam STB 1882 nomor 152 berdasarkan STB 1882 nomor 153. Maka STB 1882 nomor 152 tersebut berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tanggal 1 Agustus 1882 merupakan tanggal diakuinya Badan Peradilan Agama menjadi pengadilan negara di Indonesia dalam sistem ketatanegaraan pemerintah Hindia Belanda. Ya, selanjutnya. Secara legal formil, eksistensi peradilan agama dalam mewarnai ketatanegaraan di Indonesia dimulai sejak tahun 1989 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Keberadaan lembaga peradilan agama di Indonesia sebelum kemerdekaan. Perkembangannya mengalami banyak perubahan pasca kemerdekaan. Salah satunya terkait dengan kedudukan peradilan agama dalam sistem ketatanegaraan, berpengaruh kepada independensi sendiri. Independensi peradilan agama tentunya menjadi persoalan yang sangat diperhatikan. Independensi ini sudah tercermin melalui kedudukan teknis, justisial, administratif, organisatoris, dan finansial yang berada di bawah MA berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan dan kehakiman, sehingga terbebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Yang sebelumnya adanya undang-undang ini, kewenangan dalam hal organisasi, administrasi, dan keuangan masih berada di bawah pemerintah Departemen Agama. Penguatan kewenangan dan kedudukan peradilan agama semakin tercermin dengan dilakukannya 2 kali perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Agama. Ya, untuk selanjutnya bisa oleh Saudara Astri. Baik. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.